Ya, pendaftaran nama calon presiden dan wakil presiden tinggal beberapa pekan lagi. Manuver dan akrobatik politik terus dilakukan para petinggi-petinggi partai politik. Lantas, apakah Demokrat benar akan hengkang dan membuat koalisi baru yang pernah ditawarkan oleh P3? Atau justru kembali mesra dengan partai berlambang banteng PDIP? Akrobat politik terus terjadi. Salah satu sinyal yang diperlihatkan kunjungan Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ke Ibunda Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Gaung pun memantik spekulasi duet Anies Baswedan dan Caimin. Apalagi PKB kecewa dengan koalisi partai pendukung Capres Prabowo yang meninggalkannya. Pertemuan mendukung duet ini pun sudah dilakukan antara para petinggi kedua partai. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun terancam bubar. Partai Demokrat menyatakan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama antara Partai Nasdem dan PKB di Pilpres 2024. Langkah ini pun dituding dilakukan secara sepihak. Artinya, Partai Demokrat dipaksa menerima keputusan tersebut dan ini dianggap bentuk pengkhianatan. Benarkah pasangan Anies adalah Caimin? Internal DPP untuk memutuskan terkait dengan opsi tawaran dari Partai Nasdem. Oke, baru akan diputuskan ya Mas Huda, tapi apakah sudah ada proposal yang disampaikan oleh Partai Nasdem ke PKB untuk menduetkan Anies dan Gus Imin ini? Sudah ada proposal itu belum? Sudah, dan ini sedang akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena itu saya tidak dalam kapasitas untuk mendahului hasil rapat pleno DPP. Kita tunggu saja karena rapat sebentar lagi akan dimulai sekitar jam 8 lebih. Lantas apakah Koalisi Perubahan untuk Persatuan pecah kongsi? Ya, kami tidak ingin mendahului keputusan Majelis Tinggi Partai tentunya. Tetapi kami juga mengevaluasi bagaimana sejak awal kita menggagas koalisi ini tentu penuh dengan banyak tantangan. Oleh karenanya, pertama ya kami tinggal de jure ya, karena de facto saya kira agak sulit memegang teguh terhadap komitmen yang telah dibangun dengan mengabaikan etika moral politik maupun responsibility terhadap kebersamaan ini. Oleh karenanya, ya menurut pendapat kami ya sebagai kader, tentu mengusulkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai, ya sudahi saja gitu. Karena bagaimana kita akan membangun trust jika kemudian tiba-tiba dengan secara sepihak tanpa melibatkan terhadap koalisi yang sudah dibangun, membangun sendiri terhadap keinginan dan hasrat politiknya, dan kemudian mengabaikan terhadap komitmen-komitmen yang sudah ada. Bahkan ya komitmennya nggak tanggung-tanggung, sudah dituangkan di dalam koalisi, piagam koalisi, dan kemudian sudah ada surat tertulis, kemudian ada notulensi pertemuan-pertemuan. Tentu panjang sekali proses ini ya, dan kalau semua hal yang sudah dilakukan 1 tahun penuh ini kemudian diabaikan, bagaimana mungkin ke depannya bisa trust, bisa ada sinergi ataupun kebersamaan yang baik. Apa yang menjadi masalah dalam retaknya koalisi? Iya, kalau misal kita coba cermati Mbak, bisa saja kemudian ini sebagai sebuah upaya untuk menegasikan peran dari elemen yang selama ini cukup berani
bersuara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan di level itu memang Demokrat dan juga PKS yang berada di luar pemerintahan menjadi ikon dari isu perubahan yang diusung oleh koalisi perubahan dengan Capres Anies Baswedan. Tetapi di saat yang sama, saya pikir upaya untuk melakukan negosiasi dengan Presiden Jokowi misalnya, rasanya ditujukan juga bagian dari, tentu ada agenda kepentingan politik tertentu, terutama misal dari Nasdem sendiri, tetapi juga kekuasaan berkepentingan untuk mengontrol seluruh jaringan potensi-potensi yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang untuk betul-betul berada di bawah kendali mereka. Karena bagaimanapun juga ini akan menentukan bagaimana kemudian potensi dinamika ke depan. Nah, problemnya ada dinamika yang tidak bisa dikontrol di dalam koalisi KKIR yang kemudian bertransformasi menjadi Kebangkitan Indonesia Maju itu, maaf, Koalisi Indonesia Maju. Di mana kemudian posisi Caimin yang sudah ngantri juga selama 1 tahun, kemudian seolah-olah dipenggal di tengah jalan, ada satu kekuatan yang kemudian mengambil vetonya PKB. Nah, situasi ini yang kemudian membuat rasanya Caimin dia harus berpikir ulang. Kalau dia stay di sana, besar kemungkinan dia akan ditendang. Dan penendangan itu bukan sekali 2 kali. Di 2019, dia juga mengalami situasi yang sama. Hampir deklarasi, kemudian ada satu kekuatan yang punya hobi menggebuk partner politik dengan isu hukum, kemudian tidak jadi. Situasi inilah yang kemudian sepertinya dimanfaatkan oleh SP, Pak Surya Paloh, atau Nasdem, untuk membangun satu komunikasi sendiri yang kemudian menggabung kekuatan itu. Nah, kenapa itu terjadi? Salah satunya dari sisi kalkulasi politik. Nasdem dan Nasdem terutama sepertinya cukup yakin bahwa komposisi kekuatan Anies dengan satu tokoh NU itu akan lebih menjawab kebutuhan mereka. Bagaimana hasil bongkar pasang koalisi? Tim TV One mengabarkan.